Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Adiatma Nawab, mahasiswa S2 Universitas Terbuka, jurusan Magister Pendidikan Dasar. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi diskusi 2, mata kuliah MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pertanyaan yang pertama. Berikan 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam materi pengayaan sesi 2.1 dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0 A Literatur Review. 5 hal penting yang dibahas dalam materi pengayaan sesi 2.1. Materi pengayaan sesi 2.1 dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0 A Literatur Review membahas berbagai hal penting yang terkait dengan penerapan pendidikan multikultural dalam membentuk karakter dan identitas nasional khususnya di tengah perkembangan revolusi industri 4.0. Berikut adalah 5 poin penting yang perlu dibahas. Yang pertama, pentingnya pendidikan multikultural di era globalisasi. Nah, penulis mungkin membahas mengapa pendidikan multikultural sangat relevan di era revolusi industri 4.0, di mana masyarakat semakin terhubung secara global. Pendidikan ini membantu siswa memahami perbedaan budaya dan belajar bagaimana bekerja dengan individu dari latar belakang yang beragam. Yang kedua, pendidikan multikultural sebagai pembentuk karakter. Nah, salah satu topik utama kemungkinan adalah bagaimana pendidikan multikultural dapat membentuk karakter siswa, seperti menghargai keberagaman, mengembangkan sikap, toleransi, dan meningkatkan keterampilan sosial siswa dalam berinteraksi dengan orang dari latar belakang yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga, identitas nasional dalam konteks keberagaman. Penulis mungkin juga menggarisbawahi bagaimana pendidikan multikultural tidak hanya membangun karakter individu, tetapi juga membantu membentuk identitas nasional yang inklusif. Hal ini penting untuk menjaga persatuan dan keberagaman budaya Indonesia, dan pendidikan menjadi sarana untuk memperkuat rasa kebanggaan terhadap bangsa meskipun ada banyak perbedaan budaya. Keempat, revolusi industri 4.0 dan tantangannya bagi pendidikan. Penulis kemungkinan besar membahas tantangan yang dihadapi dunia pendidikan dalam menghadapi perubahan cepat yang dibawa oleh revolusi industri 4.0 seperti penggunaan teknologi, digitalisasi, dan otomasi. Di tengah kemajuan teknologi, pendidikan multikultural tetap memiliki peran penting untuk memastikan bahwa sistem tetap mempertahankan nilai-nilai budaya mereka dan tidak tercabut dari akar budaya mereka. Selanjutnya yang kelima, strategi implementasi pendidikan multikultural. Penulis mungkin juga memberikan wawasan tentang berbagai strategi untuk mengimplementasikan pendidikan multikultural di sekolah seperti integrasi kurikulum yang melibatkan keberagaman budaya, pengembangan kompetensi guru dan mengelola keberagaman di kelas, serta menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung pembelajaran antar budaya. Nah, pertanyaan yang kedua. Sampaikan pengalaman yang Anda telah jalani baik di sekolah Anda sendiri atau di sekolah pada wilayah Anda bekerja mengenai kegiatan dan program pendidikan multikultural. Jelaskan langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk menciptakan lingkungan kelas, sekolah, wilayah yang bersifat multikultural dan mendukung perkembangan sosial serta akademis semua siswa. Pengalaman dan langkah-langkah dalam menciptakan lingkungan kelas multikultural sebagai contoh pengalaman pribadi atau di sekolah tempat saya bekerja. Berikut adalah langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk menciptakan lingkungan kelas atau sekolah yang bersifat multikultural.
Yang pertama itu mengenalkan dan merayakan keberagaman budaya. Di sekolah saya, kami mengadakan hari kebudayaan di mana setiap siswa terlepas dari latar belakang budaya mereka dapat mempresentasikan budaya asal mereka melalui pakaian, tarian, musik, dan masakan. Langkah ini bertujuan untuk memperkenalkan dan merayakan keberagaman di antara siswa, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk bangga dengan identitas budaya mereka. Selanjutnya yang kedua, menciptakan kurikulum yang inklusif. Kami memastikan bahwa materi ajar mencakup berbagai budaya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Misalnya, dalam mata pelajaran sejarah, kami tidak hanya membahas sejarah Indonesia dari satu perspektif saja, tetapi juga mengajak siswa untuk memahami sejarah dunia dari berbagai sudut pandang. Hal ini membantu siswa untuk melihat dunia secara lebih luas dan menghindari pemahaman yang sempit. Selanjutnya yang ketiga, pelatihan guru tentang pendidikan multikultural. Sebagai langkah konkret, saya akan mengusulkan adanya pelatihan berkala bagi guru mengenai pendidikan multikultural dan keberagaman budaya. Pelatihan ini dapat meliputi cara mengelola kelas yang beragam, mencegah dan menangani konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan budaya, serta mengajarkan cara menilai siswa tanpa bias. Selanjutnya yang keempat, pengelolaan kelas yang inklusif. Di kelas, saya akan menggunakan pendekatan yang lebih inklusif, di mana setiap siswa merasa dihargai, tidak ada yang merasa tersisih dan terpinggirkan, menggunakan metode pembelajaran yang mendorong diskusi terbuka tentang perbedaan dan kesamaan antar budaya, serta memberi ruang bagi semua siswa untuk berpendapat. Selanjutnya yang kelima, memfasilitasi kerjasama antar budaya. Saya akan memastikan bahwa siswa dari berbagai latar belakang bekerja sama dengan proyek dan tugas kelompok. Melalui kegiatan ini, mereka akan belajar bagaimana berkolaborasi dengan orang yang berasal dari budaya yang berbeda dan mengembangkan keterampilan interpersonal yang penting untuk kehidupan di masyarakat yang majemuk. Dengan langkah-langkah ini, saya yakin lingkungan sekolah dan kelas yang multikultural dan tercipta yang akan mendukung perkembangan sosial dan akademik semua siswa. Nah, pertanyaan ketiga, silakan Anda lihat dan pelajari materi pengayaan sesi 2.3 video dengan judul New Boy. Ceritakan apa yang dapat Anda pelajari dari video tersebut. Nah, pembelajaran dari video New Boy menceritakan kisah seorang anak yang baru saja pindah ke sekolah dan berusaha beradaptasi dengan lingkungan yang baru, yang memiliki perbedaan budaya dan bahasa. Berdasarkan inti dari cerita ini, beberapa pembelajaran yang dapat diambil adalah: 1. Pentingnya empati dan penerimaan. Video ini mengajarkan pentingnya menunjukkan empati terhadap seseorang yang baru datang dan mungkin merasa asing atau kesulitan beradaptasi. Dalam konteks multikultural, siswa yang berasal dari latar belakang budaya berbeda perlu merasa diterima dan dihargai di lingkungan baru mereka. Yang kedua, perjuangan untuk membangun identitas diri. Proses adaptasi yang dialami oleh karakter utama menunjukkan bagaimana seorang anak mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang baru, sambil tetap menjaga identitas dirinya. Ini adalah pelajaran penting tentang pentingnya menjaga rasa kebanggaan terhadap budaya asal kita, meskipun kita berada dalam lingkungan yang berbeda. Yang ketiga, mengatasi stereotip dan prasangka. Video ini juga mengajarkan bahwa kita seringkali terjebak dalam stereotip atau prasangka terhadap orang lain yang berbeda, baik berdasarkan budaya, ras, atau latar belakang lainnya. Melalui cerita ini, kita belajar bahwa dengan memahami cerita individu dan pengalaman mereka, kita dapat mengatasi prasangka tersebut. Yang keempat, pentingnya dukungan sosial. Karakter utama dalam video membutuhkan dukungan dari teman-temannya agar bisa diterima di sekolah. Hal ini mengajarkan kita bahwa dukungan sosial dari teman sebaya dan guru sangat penting dan proses integritas dan adaptasi siswa baru dalam masyarakat yang beragam.
Yang kelima, keberagaman sebagai kekuatan. Dari video ini kita dapat belajar bahwa keberagaman tidak hanya membawa tantangan, tetapi juga merupakan kekuatan yang dapat memperkaya pengalaman hidup seseorang. Jika diterima dengan baik, keberagaman bisa menciptakan hubungan yang lebih kuat dan memperkaya pandangan dunia kita. Dengan demikian, video ini memperkuat pentingnya pendidikan multikultural yang mengajarkan siswa untuk menghargai perbedaan dan memahami pentingnya hidup bersama dalam keberagaman. Nah, itulah tadi pemaparan materi diskusi 2. Jika ada saran dan masukan, silakan diberikan ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.